Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Kucala sekalian. Berjumpa lagi, kali ini kita akan membicarakan mengenai menyongsong era new normal. Sebelumnya sekilas kita review kembali ya tentang COVID-19. Jadi seperti yang kita sama-sama sudah pernah kita bahas di kulwab yang lalu, bahwa COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, jenis virus baru yang mempunyai daya menular tinggi, namun banyak yang tidak menampakkan gejalanya. Hal seperti inilah yang membuat kondisi menjadi ideal untuk menjadi wabah atau pandemi. Apabila penderita menderita kesakitan, kemudian dia mengurung diri di rumah, tidak berpergian, atau dia mondok di rumah sakit, maka dia tidak akan menularkan penyakitnya. Berbeda dengan yang mereka tidak menampakkan gejalanya, tetapi di tubuhnya terdapat virus, maka mereka akan pergi kemana-mana dan akan menularkan penyakitnya, sehingga terjadi wabah atau pandemi. Kemudian gejalanya kita semua sudah paham, ada batuk, pilek, sesak nafas, kemudian ada demam, nyeri tenggorokan, mungkin juga letih lesu, dan dapat terjadi pneumonia. Dan apabila terinfeksi atau dugaan tertular, maka mereka ini harus melakukan isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit agar tidak menularkan kepada orang lain. Dan untuk cara isolasi mandiri kita sudah pernah membahasnya, dapat dilihat kembali di tayangan di YouTube Kucala. Sebelum kita beranjak, kita bahas dulu, kita ingat dulu tentang pandemi-pandemi flu yang pernah ada sebelum COVID-19 ini. Jadi ini bukan pandemi yang pertama kali, sebelumnya sudah beberapa kali, termasuk diantaranya yang disebabkan oleh flu ini. Jadi kita lihat saja rentang tahunnya ya. Seperti pandemi yang tahun 1889 itu terjadi selama 2 tahun. Ini memakan banyak korban juga ya. Kemudian ada yang 1918, ini juga terjadi 2 tahun. Kemudian Asian flu juga kira-kira setahun. Kemudian ada flu Hong Kong, dan ada yang 2009 ada pandemic flu. Kemudian ada lagi yang tipe musiman. Yang tipe musiman ini tidak terlalu kita perhatikan karena dia terjadi di setiap tahun. Dan dari sini kita mulai memikirkan bagaimana ini rekam jejak kakak-kakaknya, bagaimana ini dengan yang paling akhir ini ya, COVID-19. Jadi kapan COVID-19 berakhir? Kok rasanya kasusnya tidak habis-habis gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam hal ini. Yang pertama adalah pengetahuan tentang virus itu sendiri. Jadi semakin banyak kita memahami tentang virus tersebut, semakin cepat pula wabah akan teratasi. Salah satunya adalah karena dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat segera terrealisasi pembuatan vaksin COVID-19. Kemudian bagaimana dengan kapasitas industri untuk memproduksi vaksin itu sendiri? Kemudian vaksin yang diproduksi ini pun kemudian akan didistribusikan secara massal ke seluruh dunia. Ini semua memerlukan waktu, baik untuk produksinya dan maupun untuk distribusinya. Ada lebih 160 studi tentang vaksin. Jadi diharapkan apabila yang satu gagal, maka yang lain diharap akan berhasil. Dan studi yang terdepan ini adalah yang dilakukan oleh Oxford. Mudah-mudahan kita tunggu hasilnya ya. Mudah-mudahan segera ada hasilnya. Kemudian mutasi virus juga berpengaruh. Apakah dia menjadi kurang agresif atau lebih agresif? Apabila virus melemah, maka ini pun akan mempercepat berakhirnya pandemi. Kemudian bagaimana kesadaran masyarakat dalam menetapkan physical distancing? Ini sudah dibuka masa new normal. Apabila masyarakat tidak berdisiplin, maka kasus akan meningkat. Dan hati-hati, sistem kesehatan mungkin tidak mampu untuk menghandle, sehingga ini semua akan memperlambat berakhirnya pandemi. Kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk tetap mengenakan masker. Karena masker ini dapat mengurangi penularan. Dengan penularan yang berkurang, maka laju penambahan kasus pun akan menurun juga, dan ini akan mempercepat berakhirnya masa pandemi.
Kita belajar sebentar ya dari flu Spanyol tentang efek social distancing. Ini flu Spanyol pada tahun 1918. Ada dua kota yaitu Philadelphia dan St. Louis. Mereka menerapkan kebijakan yang berbeda. Philadelphia tidak menerapkan social distancing dan St. Louis sebaliknya, mereka menerapkan social distancing. Kita lihat grafiknya. Kejadian di Philadelphia sangat tinggi, angka kematian pun sangat banyak karena rumah sakit pun tidak mampu untuk menghandle, sistem kesehatan tidak mampu lagi, dan ditambah lagi mereka yang sakit dan tidak dapat dikejar terapinya. Berbeda dengan St. Louis, kasusnya grafiknya lebih landai dan jumlah korbannya juga lebih sedikit karena mereka yang ke rumah sakit dapat ditolong, sehingga meskipun lebih lama sedikit tapi kasusnya lebih sedikit. Dari sini kita bisa belajar ya, tentang pentingnya efek social distancing. Jadi kesimpulannya, kapan COVID-19 berakhir ini akan tergantung pada perilaku masyarakat. Bagaimana kita belajar dari gelombang kedua Spanyol flu-nya, kemudian perkiraan ditemukannya vaksin, kemudian diproduksinya dan didistribusikannya. Ini juga memakan waktu mungkin sekitar 1-2 tahun, dan kita juga sudah melihat rekam jejak wabah flu itu sendiri yang berlangsung selama tahunan. Nah, sampai berakhirnya masa pandemi ini kita harus menerapkan new normal ya. Kita harus bisa beradaptasi. Kemudian apakah new normal itu? New normal atau normal yang baru adalah tatanan baru berperilaku masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari selama menjalani hidup di masa pandemi COVID-19. Tentu saja kita tidak boleh menyerah dan juga tidak boleh abai. Dan kita harus beradaptasi dengan daya tahan tubuh untuk menjaga kesehatan, kemudian bagaimana kita bergaya hidup di masa era new normal ini, dan bagaimana kita menjaga mental spiritual kita. Sekarang satu-satu kita bahas ya, bagaimana menjaga kesehatan tubuh di era new normal, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, bagaimana meningkatkan stamina agar tetap prima. Nah, yang sudah kita semua tahu bahwa tentang kebutuhan air itu utama sekali ya. Minum kita harus cukup sehari mungkin 1,5 sampai 2 liter per hari tergantung kebutuhan masing-masing. Kemudian perhatikan suhu tubuh karena dehidrasi juga akan meningkatkan suhu tubuh yang meningkat. Jaga tubuh dari dehidrasi. Kemudian kita juga harus banyak makan buah segar karena buah segar ini kaya akan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Yang terbaik adalah buah-buah yang berada di sekitar kita, buah-buah lokal. Dia memenuhi kebutuhan kita. Seperti jeruk, mungkin air kelapa juga baik. Ini sebagai untuk mengganti air, cairan tubuh, cairan isotonik, juga ada antioksidannya, asam amino, vitamin C. Kemudian semangka, kiwi, apukat, tomat, dan masih banyak lagi. Monggo dipilih sendiri mana yang disuka, dan yang terbaik adalah bervariasi, jangan itu-itu saja. Kemudian asupan makanan sehat ini juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Kemenkes sudah mengeluarkan standar makanan sehat yaitu diet seimbang. Bagaimana isi piringku? Ini juga sudah pernah kita bahas di Kulwab yang lalu. Kemudian pilih bahan makanan yang segar. Minimalisir bahan tambahan yang tidak perlu seperti pewarna, pengawet, penguat rasa, dan lain-lain. Kemudian makanlah secara teratur. Tidur cukup dan olahraga teratur juga penting untuk dilakukan. Sementara bila tidak bisa berolahraga di luar rumah, bisa dilakukan di dalam rumah. Kebutuhan untuk olahraga kira-kira 150 menit dalam sepekan. Dapat dibagi dalam 3 hari atau 5 hari. Kemudian jangan lupa kebutuhan tidur per hari adalah 7-8 jam dan hindari tidur larut malam. Kemudian berjemur. Berjemur jangan lupa cukup 5-10 menit di pagi hari atau sore hari. Jangan lupa gunakan tabir surya SPF 19 di wajah dan leher. Buka lengan dan kaki dan lindungi mata dari paparan langsung sinar matahari. Stres juga harus dikendalikan. Bagaimana menjaga mental spiritual?
Dan jangan lupa tetap terhubung dengan keluarga dan teman melalui sosial media. Kemudian hentikan kebiasaan merokok dan jauhi alkohol. Kemudian bagaimana gaya hidup di era new normal ini? Karena kita juga harus beraktivitas. Yang terutama adalah membiasakan mencuci tangan dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kemudian menutup mulut dan hidung dengan masker. Mencuci tangan dengan hand sanitizer berbasis alkohol saat tidak memungkinkan untuk mencuci tangan. Kita sudah pernah juga mengadakan keluap tentang cuci tangan. Dan untuk arsipnya dapat dilihat di YouTube Kucala. Kemudian hindari berada dalam kerumunan, hindari untuk berkumpul di tempat-tempat umum, memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh, hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung, hindari memegang dan berbagi barang, hindari bersentuhan dengan orang lain, hindari melakukan perjalanan yang tidak terlalu penting, dan segera berkonsultasi dengan dokter apabila ada keluhan. Kemudian bagaimana menjaga mental dan spiritual? Kita harus bisa mengelola stres, yaitu caranya dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dan teman walaupun melalui sosial media. Berbagilah cerita dengan mereka. Terapkan perilaku hidup sehat. Hindari rokok, minum alkohol ataupun obat penenang sebagai pelarian emosi, karena ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat masalah lain. Kemudian dapatkan informasi yang benar, pastikan informasi yang Anda terima itu bukan hoax. Cari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kurangi penggunaan medsos yang isinya negatif seperti banyak pertengkaran. Dan kurangi mendengarkan berita-berita yang membuat cemas. Lakukan me time dengan menjalankan hobi. Apa hobi Anda di rumah atau berolahraga di rumah, mungkin bercocok tanam, memasak. Kemudian menjadi relawan sosial juga merupakan hal yang baik. Kemudian apabila ada keluhan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Anda buatlah buku harian kesehatan pribadi masing-masing. Kemudian catat kesehatan Anda, catat bila ada keluhan. Kemudian bila keluhan ringan dan dapat diobati sendiri, catat obat apa saja yang Anda konsumsi. Kemudian catat pola perkembangannya. Dan bila dalam 3 hari tidak membaik, hubungi dokter dengan media telemedicine dulu. Kemudian apabila diperlukan, dapat dilakukan kunjungan ke dokter. Namun dalam keadaan darurat tetap harus dibawa ke rumah sakit. Dan bagi yang terpaksa pergi keluar, bagaimana caranya? Jangan lupa gunakan masker, ini harus selalu dipakai. Kemudian terapkan physical distancing. Jangan lupa membawa hand sanitizer. Kemudian minimalisir menyentuh benda-benda. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan karena ini merupakan kebiasaan orang. Sebuah studi menyatakan bahwa ternyata rata-rata orang itu menyentuh wajah 23 kali selama 1 jam. Mari kita hilangkan kebiasaan seperti ini. Kemudian membawa bekal air minum dari rumah untuk menjaga agar tubuh dapat terhidrasi dengan baik. Dan akan sangat baik apabila Anda juga membawa bekal dan peralatan makan dari rumah apabila melewati waktu makan. Serta jangan bepergian bila merasa badan kurang fit. Kemudian bagaimana cara berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Manfaatkan warung tetangga. Anda dapat membeli secara online dengan tetangga. Sekarang banyak yang memanfaatkan, yang kemudian melakukan jual beli dengan di lingkungan masing-masing. Kemudian ini juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi lalu lalang orang di kompleks atau di lingkungan perumahan. Kemudian hindari membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Hindari kontak langsung dengan kurir. Anda dapat membayar dengan transfer. Kemudian barang dapat dipesankan kepada kurir tinggal saja di teras rumah misalnya. Kemudian buang bungkus makanan atau bungkus paket dan kertas-kertas yang tidak dipakai di keranjang sampah. Kemudian bagi yang setelah bepergian, bagaimana setelah pulang ke rumah? Sebelum bepergian, siapkan 1 setel pakaian lengkap di tempat yang mudah dijangkau untuk nanti dikenakan setelah pulang ke rumah.
Bila memungkinkan, buatlah wastafel di depan rumah sehingga Anda dapat mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke rumah. Lepas sepatu atau sandal sebelum masuk rumah dan dapat disemprot dulu dengan larutan desinfektan pada alas kaki. Dan alas kaki sebaiknya rutin dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian buang yang tidak dibutuhkan lagi seperti nota belanja, bungkus, kertas, mungkin kwitansi ya. Semprot dengan desinfektan alat yang digunakan di luar atau dilap dengan desinfektan juga bisa. Seperti HP, kita banyak memegang HP, kemudian laptop, mungkin ballpoint. Kemudian jangan menyentuh apapun di dalam rumah sebelum Anda mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 30 detik. Lepaskan pakaian yang dipakai, masukkan ke dalam mesin cuci, bersihkan badan dengan mandi, dan ganti dengan pakaian yang telah Anda siapkan tadi sebelum berangkat bepergian. Dan setelah selesai semua, baru boleh melakukan aktivitas di rumah dan bersantai bersama keluarga. Kemudian apabila ada lansia dan anggota keluarga yang berisiko tinggi, apa yang harus kita lakukan? Ini, jauhi keramaian, berkumpul, kegiatan sosial seperti arisan, reuni, rekreasi, belanja bersama, bisa kita tunda dulu. Kemudian anggota keluarga atau kerabat atau kenalan atau siapa saja yang memiliki aktivitas sibuk dan beresiko terpapar COVID-19 tidak boleh mendekati lansia. Jaga jarak dengan mereka. Hanya orang-orang yang sehat dan tidak ada riwayat terpapar dengan lingkungan yang beresiko penularan yang boleh menemui atau mendampingi lansia atau menjadi perawat pramurukti ya. Hanya saat yang diperlukan anggota keluarga, pengasuh, dan jumlahnya dibatasi cukup 1 atau 2 orang. Setelah cuci tangan dengan sabun, kondisi bersih, menggunakan masker, bisa menemui lansia dengan jarak 1 meter dan waktunya secukupnya saja. Ajak lansia untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, merawat tanaman, atau membaca, atau aktivitas lain. Kemudian dengan bahasa yang sederhana, keluarga, pengasuh, ini jika dibutuhkan bisa petugas kesehatan juga ya. Ini berilah pengertian kepada lansia pesan-pesannya dan pastikan mereka paham serta menerima kondisi ini sehingga tidak ada gejolak di hati mereka. Kemudian tetap berada di rumah atau dimanapun mereka berada, mungkin di panti jompo atau di mana. Kemudian melakukan kegiatan rutin, berjemur di bawah sinar matahari secukupnya dan tetap jaga jarak dengan yang lain. Kemudian istirahat dan tidur harus cukup. Kemudian makan yang makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral semua harus seimbang. Minum yang cukup, sayur dan buah-buahan, dan apabila diperlukan dapat minum multivitamin. Saat memberi penjelasan kepada lansia, gunakan masker, kemudian jaga jarak, tangan juga harus steril, pakaian juga harus bersih. Dan lingkungan dijaga supaya tetap bersih, aman, nyaman, kemudian jangan lupa ventilasi dan cahaya matahari harus cukup. Jaga jarak kurang lebih 1 meter atau lebih dengan orang lain, hindari bersentuhan, bersalaman, cium pipi, jauhi orang sakit, serta sering cuci tangan pakai sabun. Apabila terbiasa rutin kontrol, untuk kali ini tunda dulu pemeriksaan kesehatan. Tetapi pastikan stok obat-obatan harus cukup untuk diminum sebagaimana sudah diresepkan oleh dokter dan persediaannya juga harus cukup. Keluarga pengasuh harus memastikan agar lansia minum obat secara teratur. Demikian, jadi kesimpulan kita adalah terapkan prosedur COVID dengan baik, selalu menjaga jarak, disiplin memakai masker, rutin cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, dan jangan lupa etika batuk dan bersin. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.